Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 33, Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre. Sinta, tenangkan diri dulu. Faisal mencoba meredakan ketegangan. Suaranya rendah, namun penuh perhatian. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sinta menghela nafas panjang, berusaha mengendalikan emosi yang memuncak. Namun tatapannya tidak pernah lepas dari Maya. Aku gak tahan lagi, Kak. Aku sudah berusaha, tapi semuanya sia-sia. Dika, dia gak pernah benar-benar mencintaiku. Dan aku sadar, selama ini dia masih tergila-gila sama Maya. Maya merasakan dunia seolah berhenti berputar. Perasaan bersalah menghantamnya, seperti ombak besar yang menghancurkan semua pertahanannya. Sinta, aku benar-benar tidak tahu kalau ini akan terjadi. Aku tidak pernah ingin menyakiti perasaanmu. Kamu selalu bilang begitu, Maya. Suara Sinta meledak dengan kemarahan yang tidak terbendung. Tapi lihatlah sekarang, karena kamu, pernikahanku hancur. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Faisal mencoba menenangkan Sinta dengan memegang pundaknya. Tapi Sinta menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, Kak. Kamu juga sama saja. Kamu masih berharap pada perempuan ini. Padahal jelas-jelas dia adalah sumber masalah. Faisal tampak terpukul oleh tuduhan Sinta. Namun ia tidak berusaha membantah. Ia hanya menatap Maya dengan tatapan penuh rasa sakit. Seolah-olah mencoba mencari jawaban dalam kebingungan yang melingkupinya. Sinta, aku tahu kamu marah, tapi ini bukan cara untuk menyelesaikan semuanya. Kita harus bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Apa gunanya? Kamu pikir ada yang bisa diperbaiki setelah semua ini? Sinta menatap Faisal dengan penuh keputusasaan. Aku sudah mencoba memperbaiki semuanya, tapi kenyataannya, cinta Dika gak pernah benar-benar untukku. Dia selalu kembali ke Maya, bahkan ketika kita sudah menikah. Dan kamu, Kak, kamu juga gak jauh beda. Kamu terus mengejar perempuan yang hanya akan menghancurkan kita semua. Maya merasakan hatinya terpuruk mendengar kata-kata Sinta. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Sinta, aku sungguh minta maaf. Aku tahu semua ini salahku. Tapi tolong percayalah, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu atau siapapun. Sinta hanya tertawa sinis, menyeka air matanya dengan kasar. Minta maaf. Kata-kata itu sudah gak ada artinya lagi buatku, Maya. Kamu sudah mengambil segalanya dariku. Sekarang, kamu bahkan hampir mengambil kakakku juga. Faisal menggeleng pelan, mencoba menyangkal tuduhan Sinta. Sinta, kamu salah paham. Aku mencintai Maya, tapi kalian adalah dua wanita dengan posisi yang berbeda dalam hidup kakak. Kakak tentu menyayangi kamu karena kamu adik kakak. Sementara Maya, dia wanita yang kakak cintai. Tetap saja, Maya adalah perempuan yang lebih pantas dibandingkan aku. Bukan hanya dalam hidup Dika, tapi kakak juga menomorduakan aku. Sinta berteriak histeris. Emosinya meledak dalam bentuk kemarahan yang tidak tertahan. Apakah aku ini begitu tidak berarti buat kamu dan Dika, sampai kalian berdua lebih memilih Maya?
Ini bukan masalah siapa yang lebih pantas, Sinta. Faisal mencoba tetap tenang, meskipun hatinya terguncang. Kita semua sudah terjebak dalam kekacauan ini terlalu lama. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan cara yang baik. Kamu tidak boleh terus menyalahkan Maya atas perasaan Dika. Jika Dika tidak mencintai kamu, itu jelas bukan salah Maya. Kamu harus paham itu. Tidak ada cara yang baik, Kak. Kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Sinta menatap Faisal dengan pandangan yang kosong, seolah-olah harapan terakhirnya sudah benar-benar musnah. Sudahlah, Kak. Aku mau masuk. Aku butuh istirahat. Sinta kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Faisal mencoba menghentikannya, tapi Sinta terus berjalan tanpa menoleh. Akhirnya, ia hanya bisa berdiri di depan pintu dengan rasa kecewa yang mendalam. Maya berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, ingin menghilang dari semua masalah ini. Tapi kaki dan hatinya tidak bisa bergerak. Rasa bersalah yang membelenggu membuatnya terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Maya, kamu harus pergi dulu. Aku butuh waktu untuk bicara dengan Sinta. Maya merasakan hatinya hancur berkeping-keping mendengar perintah halus dari Faisal. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mundur, untuk memberikan ruang bagi Faisal dan Sinta. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Faisal mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan rasa lelah dan kesedihan. Aku tahu, Maya, tapi sekarang bukan saatnya untuk mencari penjelasan lagi. Yang kita butuhkan adalah waktu. Maya hanya bisa mengangguk setuju, meskipun hatinya memberontak. Ia merasa hampa, seolah-olah semua usaha yang ia lakukan selama ini hanya berakhir dalam kehampaan. Tanpa berkata-kata lagi, ia berbalik dan berjalan meninggalkan rumah Faisal, berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Ketika Maya sampai di mobilnya, ia berhenti sejenak, memandang rumah Faisal dari kejauhan. Ia berharap bahwa waktu bisa memperbaiki semua luka ini. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada beberapa luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Tanpa bisa menahan perasaannya lagi, Maya menangis terisak-isak di dalam mobilnya, merasakan keputusasaan yang mendalam. Di dalam rumah, Faisal duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong, mencoba merenungkan semuanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Di satu sisi, ia merasa terjebak di antara perasaannya pada Maya dan tanggung jawabnya sebagai kakak terhadap Sinta. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa perasaannya pada Maya terlalu kuat untuk diabaikan. Pintu kamar Sinta terbuka, dan Sinta muncul dengan wajah yang masih basah oleh air mata. "Kak," panggilnya pelan, suaranya mengandung kelelahan emosional yang mendalam. Faisal menoleh menatap adiknya dengan penuh perhatian. "Sinta, aku tahu ini semua berat buatmu. Aku juga gak mau kamu merasa seperti ini. Tapi kita harus bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi." Sinta berjalan pelan mendekati Faisal, lalu duduk di sebelahnya. "Aku sudah berusaha, Kak. Aku benar-benar mencoba mencintai Dika. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, Dika tetap saja melihat Maya. Aku merasa seperti orang bodoh yang berharap sesuatu yang tidak pernah ada." Faisal menghela nafas panjang,
merasa sakit hati mendengar pengakuan Sinta. Aku tahu Sinta, dan aku minta maaf karena aku tidak bisa mencegah ini lebih awal. Tapi aku juga percaya bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Lebih baik? Sinta tersenyum pahit. Apa itu lebih baik, Kak? Dika adalah pria pertama yang benar-benar aku cintai. Aku berharap dia bisa mencintai aku juga. Tapi ternyata aku salah. Faisal memeluk adiknya erat-erat, mencoba menenangkan hatinya yang terluka. Kamu gak salah, Sinta. Kamu hanya mencintai orang yang salah. Tapi itu bukan berarti kamu tidak akan menemukan kebahagiaan lagi. Sinta menangis di pelukan Faisal, melepaskan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Aku ingin semuanya berakhir, Kak. Aku gak ingin merasa seperti ini lagi. Faisal mengelus rambut Sinta dengan lembut, mencoba memberikan dukungan yang dia butuhkan. Semua akan baik-baik saja, Sinta. Kita akan melewati ini bersama. Dan aku akan selalu ada di sisimu. Sinta mengangguk pelan di pelukan Faisal, merasa sedikit lega, karena setidaknya ada seseorang yang masih peduli padanya. Tapi di dalam hatinya, ia masih merasa hancur. Tidak ada yang bisa dengan mudah menghapus rasa sakit yang dia rasakan, karena kehilangan cinta yang dia harapkan. Di tempat lain, Dika duduk di kamarnya yang gelap, merenungi semua yang telah terjadi. Dia merasa hampa, seolah-olah semua yang dia perjuangkan selama ini hanya berakhir dalam kehancuran. Ia kehilangan Sinta dan juga Maya. Kedua wanita yang pernah ada dalam hidupnya kini telah pergi, meninggalkannya dalam kesendirian yang menyakitkan.